Oke, selanjutnya Anda sebagai level TU atau level bendahara ya. Ketika Anda mengklik tombol ini, tombol bayar iuran ya, maka Anda akan diarahkan ke halaman pembayaran iuran dari siswa-siswa Anda ya. Anda klik, maka uh, Anda akan diarahkan ke halaman ini ya, halaman pembayaran iuran. Di sini ya Anda bisa lihat di sini mengenai informasi mengenai halaman ini ya. Halaman iuran, di sini ada tombol home untuk kembali ke halaman awal. Ini informasi mengenai tahun yang sedang aktif saat ini ya. Tahun yang sedang berjalan saat ini. Ini ada tombol video petunjuk mengenai halaman ini ya, yang Anda bisa lihat ya di channel saya di YouTube ya. Ya, jadi Anda bisa melihat nanti petunjuk melalui video yang telah saya buat ya untuk aplikasi ini ya. Di sini sebelum Anda melanjutkan ke proses pembayaran iuran ya, ada informasinya seperti ini ya. Pada awal menggunakan aplikasi ini dan sebelum melanjutkan ke proses pembayaran iuran, maka yang Anda harus lakukan adalah menginput ya saldo awal iuran peserta didik ya atau siswa-siswa Anda ya pada tahun pelajaran saat ini ya, tahun pelajaran yang sedang aktif, yang sedang berjalan saat ini ya, ketika pertama kali Anda menggunakan aplikasi dari saya ini ya. Jika tidak ada saldo awal, maka Anda isi dengan angka 0 ya. Uh, Namun jika ada Anda isi ya, Anda isi nanti di sini saldonya kalau misalnya ada ya. Karena iuran peserta didik itu misalkan seperti ya, selain uang yang lainnya selain SPP ya, ada yang lain juga ya. Sini ada uang SPP ya, ada uang penilaian atau evaluasi seperti uang PAS, uang PAT, uang PTS itu ya. Dan atau juga seperti uang ujian untuk kelas 6 ya, atau juga uang kegiatan atau uang ekskul ya yang Anda bebankan ke siswa-siswa Anda, atau juga uang atau biaya lainnya yang dibebankan kepada siswa-siswa Anda dan pernah diterima sebelum menggunakan aplikasi ini ya. Jadi Anda sebelum mulai aplikasi ini, Anda sebagai TU atau bendahara harus menghitung dulu saldo tahun lalu ya, tahun sebelumnya ya. Berarti tahun misalnya di sini kan saat ini Anda menggunakan aplikasi ini pada tahun pelajaran 2019-2020, maka Anda harus menghitung saldo pada tahun sebelum tahun ini ya. Jika ada saldo Anda isi di sini, jika tidak ada Anda isi 0 ya. Seandainya misalnya ada saldo Anda isi ya, misalnya sini saya kasih contoh saldo untuk iuran peserta didik ini saldonya ada misalnya 1 juta ya. Ini hanya contoh ya. Oke, saldo 1 juta. Setelah Anda input, ini hanya angka ya. Hanya angka yang Anda isi di sini ya. Setelah Anda isi, jangan lupa klik simpan saldo awal sumber dana iuran ya. Klik. Oke, berhasil ya. Oke, setelah Anda berhasil menginput saldo awal ya, maka akan tampil ya halaman proses pembayaran iuran dari siswa Anda ya. Halamannya seperti ini ya. Ini ya proses halaman pembayaran siswa, iuran siswa ya. Di sini ada cari siswa dan proses bayar ya. Namun sebelum Anda melakukan proses pembayaran iuran di sini ya, sebelum melanjutkan ke proses pembayaran, Anda harus tentukan besar biaya dan juga dapat menambahkan jenis uang iuran seperti misalkan uang penilaian ya, atau uang ulangan atau uang kegiatan atau uang ekskul ya, dan uang iuran lainnya yang dibebankan ke siswa Anda ya. Harap lakukan step ini hingga selesai, dan jika ada perubahan harga biaya, lakukan edit harga biaya tersebut yang berada di tabel rencana real dan tunggakan di bagian bawah aplikasi ya. Anda bisa mengedit nanti di sini ya harga-harga ya. Harga-harga biaya-biaya iuran siswa-siswa Anda bisa edit di sini nantinya ya. Ini adalah tabel rencana real tunggakan ya pada tahun yang sedang berjalan saat ini ya. Oke, jadi sebelum Anda melakukan melanjutkan proses pembayaran siswa, Anda menambahkan ini ya jenis-jenis iuran yang ada pada lembaga Anda ya. Anda tambahkan misalnya di sini, yang ini udah ada ya. Ini saya patenkan untuk SPP, saya patenkan. Ini tidak bisa dihapus ya karena saya patenkan sendiri ya.
Anda bisa menambahkan yang lainnya, misalnya di sini kita nambahkan uang, contohnya uang penilaian ya, seperti uang PAS ya, uang PAS ya. Simpan, setelah Anda input nama pembayaran siswanya, Anda klik simpan ya. Atau misalnya juga uang PTS gitu ya. Oke, berhasil ya. Tambah misalnya uang PAT ya, uang PAT. Ini ya, uang-uang penilaian ya. Biasanya ada lembaga yang membebankan biaya-biaya tersebut kepada siswanya ya. Karena jenis uang iuran ini bukan hanya uang SPP ya, namun jenis biaya yang dibebankan siswa ya, yang Anda tagihkan seandainya telah lewat tahun pelajaran tersebut ya, sebagai tunggakan ya. Terus misalnya uang PTS ya, uang PTS, atau misalnya juga uang ujian gitu ya, uang ujian untuk kelas 6 ya, nih uang ujian khusus untuk kelas 6. Klik simpan ya. Oke, ini hanya contoh aja segini ya. Ini hanya contohnya segini aja ya. Anda bisa menambahkan jenis iuran lainnya ya. Ini hanya contoh saya ya, dari saya ya. Terus setelah Anda menentukan jenis iuran, Anda harus menentukan besar biaya masing-masing jenis iuran tersebut ya. Nanti setelah Anda tentukan, baru sini tampil tabel siswa ya. Anda tentukan besar biayanya masing-masing kelas ya. Misal contohnya uang SPP, di sini uang SPP ya. Misalnya untuk kelas berapa nih? Kelas 1. Pilih jumlah siswanya untuk yang kelas 1 ya, karena sini kelas 1, pilih jumlah siswa kelas 1 ya. Misal kelas siswa kelas 1 ada 2 siswa. Jangan lupa pilih bulannya. Anda bisa melakukan ya untuk menentukan besar biaya masing-masing ya. Per bulannya, misalnya tiap bulannya beda, atau tiap bulan semuanya besar biayanya sama, atau semester 1 beda dengan semester 2 ya besar biayanya. Anda bisa melakukan itu ya. Ini contohnya saya sama ya, semua contohnya sama tiap bulannya untuk besar biaya yang dibebankan ke siswa masing-masing bulannya ya, sama ya contohnya ya. Terus saya kasih contoh yang misalnya berbeda gitu ya. Lakukan step ini hingga selesai ya. Lakukan step ini hingga selesai, baru Anda melakukan proses pembayaran iuran siswa ya. Ini hanya contoh ya, hanya contoh aja. Ini saya buat nih ya. Misalnya berapa nih untuk kelas 1 besar biaya iuran per bulannya ya. Contohnya misalnya per bulannya dia dikenakan biaya 50.000 ya, misalnya ya. Oke, klik simpan ya. Setelah Anda input besar nilainya, jangan lupa klik simpan ya. Ini hanya angka ya. Di sini hanya isinya hanya angka yang Anda isi ya. Klik simpan. Oke, berhasil. Maka di sini akan tampil tabel siswa ya. Di sini tampil tabel siswa, di sini ya ada tombol untuk bayar iuran ya, tombol bayar iuran. Namun untuk kelas lainnya belum ditentukan, belum ada ya. Contohnya seperti ini. Ini belum ada tombolnya karena belum ditentukan besar biayanya ya. Kalau jika Anda menentukan besar biaya, maka akan tampil tombol nantinya, tombol untuk bayar bayar iuran ya. Oke, kita lanjut ya kelas 2 misalnya. Uang SPP-nya berapa misalnya untuk kelas 2. Misal untuk kelas 2 berbeda dengan kelas 1 ya. Jangan lupa pilih jumlah siswa untuk kelas 2 ya. Kelas 2 pilih siswa yang siswa kelas 2 ya jumlahnya ya. Terus bulannya misalnya sama semua harga biayanya untuk tiap bulannya. Namun berbeda harga dengan kelas 1 ya, bisa Anda lakukan itu ya. Tadi kelas 1 50.000, misalnya untuk kelas 2 per bulannya 60.000 ya. Oke, misalnya kelas 2 harganya beda dengan kelas 1 ya. Misalnya kelas 2 ini harganya biayanya per bulannya 60.000. Klik simpan. Maka setelah Anda tentukan biaya besar biaya, sini akan tampil ya nanti ya di kelas 2 ya. Tombolnya ya tuh. Siswa ini tampil tombol untuk bayar iurannya ya.
Terus lanjut kita ke kelas 3 ya. Kelas 3 belum ya, kelas 3 kita tentukan besar biayanya. Jangan lupa pilih jumlah siswa kelas 3 ya. Ini kelas 3 jumlahnya yang ini ya. Oke. Nah, misalnya untuk kelas 3 besar biayanya sama dengan kelas 2 ya, 60.000 gitu ya. Untuk jam bulannya. Ya, step ini hingga selesai semuanya ya. Lakukan step ini hingga selesai semuanya, baru Anda bisa melakukan proses pembayaran dari siswa ya. Misalnya sama 60.000. Klik simpan. Terus untuk kelas berikutnya ya, kelas 3 ya, kelas 4 ya. Yang belum kelas berapa nih misalnya nih? Kelas 4 ya. Kelas 4. Jangan lupa pilih jumlah siswa kelas 4 ya. Misalnya dia sama untuk kelas 4 ini sama dengan kelas 2, 3. Sama ya. Misalnya. Oke, misalnya sama harganya 60.000. Klik simpan jangan lupa. Berhasil. Lanjut ke kelas 5 ya. Kelas 5 ya. Kelas 5 misalnya sama dengan kelas 2, 3 dan 4 ya. Oke, misalnya sama harganya 60.000 ya. Oke, berhasil ya. Lanjut ke kelas 6 misalnya. Kelas 6. Kelas 6 misalnya untuk semester satunya berbeda dengan semester 2 ya. Misalnya semester satunya dia sama dengan kelas 2, 3, 4 dan 5. Namun untuk semester keduanya dia lebih besar dari semester 1 ya. Contohnya ya. Jangan lupa pilih jumlah siswa kelas 6. Misalnya semester 1 dia harganya 60.000. Dan semester 2 misalnya harganya 100.000 ya. Oke, misalnya di sini sama dengan kelas 2, 3 dan 4, 5 ya. 60.000. Namun untuk semester 2-nya berbeda. Itu bisa juga Anda lakukan ya. Oke, lanjut. Kita ke semester 2-nya. Kelas 6 lagi ya, kelas 6. Jumlah siswanya jangan lupa bulannya bulan berikutnya ya. Untuk semester kedua-duanya. Oke, misalnya dia 100.000 ya. Jangan lupa klik simpan. Lanjut ke biaya misalnya uang pas ya, uang pas kelas 1. Jangan lupa pilih jumlah siswa kelas 1. Kita namain di sini apa misalnya nih? Misalnya untuk uang pas ini dibagi misalnya ada beberapa biaya ya, misalnya contohnya yang pertama adalah administrasi. Misalnya berapa? Misalnya 50.000 gitu ya. Jangan
klik simpan. Kelas 1 ya, administrasi ya. Uang pas. Terusnya misalnya selain administrasi dikenakan biaya juga, misalnya sama dengan uang pasnya. Masih uang pas juga untuk kelas 1 uang pas, misalnya jumlah siswanya fotokopi ya, fotokopi soal misalnya gitu ya. Fotokopi soal. Misalnya dikenakan biayanya berapa nih? 30.000 gitu ya. Atau juga Anda bisa membuat seperti ini langsung ya, misalnya hanya satu dikenakan modelnya satu biaya saja ya, uang pas misalnya untuk kelas 2 contohnya seperti ini ya. Ini contoh saja ya. Coba pilih jumlah siswa kelas 2. Misalnya hanya administrasi saja ya, misalnya dikenakan biayanya tadi 50 sama 30 80.000 ya. 80.000 gitu ya. Bisa juga gitu ya. Dia satu item untuk satu jenis ya, bisa juga beberapa item untuk satu jenis untuk tiap kelas. Terus misalnya untuk yang kelas tertentu, misalnya uang ujian ini ya, uang ujian misalnya untuk hanya untuk kelas 6 ya, karena uang ujian hanya untuk kelas 6. Pilih jumlah siswa kelas 6, misalnya dikenakan biaya apa nih dia nih, misalnya ada macam-macam biaya ujiannya ya, misalnya ada uang fotokopi, uang tryout, uang segala macam gitu ya. Anda bisa eksak seperti itu ya, atau juga bisa langsung satu modul nama pembayaran ya, atau Anda ekstrak nama pembayarannya juga bisa ya. Contohnya seperti ini ya, administrasi misalnya dikenakan 1 juta gitu ya. Ini yang satu. Ya, atau Anda ekstrak per item ya, per nama pembayaran untuk uang ujian misalnya, itu Anda bisa juga lakukan ya. Oke ya, setelah Anda isi semuanya nih ya, jangan lupa ya, ini hanya contoh saja tadi ya, hanya sebagian dari saya isi, namun Anda harus menginput hingga selesai ya, untuk dalam menentukan biayanya hingga selesai baru melakukan proses pembayaran ya. Oke ya, setelah itu seandainya ada siswa yang ingin melakukan pembayaran iurannya, Anda dapat mencari siswa tersebut dari sini ya. Anda cari di kolom search ini ya. Anda bisa mencarinya dalam kolom search ini siswa tersebut ya. Karena tidak mungkin misalnya siswa Anda banyak ya, ada 500 atau ribuan siswa, Anda tidak mungkin melakukan pencariannya melalui ini ya. Next, next, next gitu ya. Next atau nomor ini ya, nggak bisa ya. Itu pasti makan waktu lama ya. Anda bisa melakukan ini search ya dengan pencarian nomor list siswa ya. Contohnya ini nama siswa 6 ya. Nama listnya ya saya cari ya. Contohnya ini saya kasih contoh, misalnya Anda search untuk siswa tersebut dengan melakukan pencarian dengan list ya. Tadi siswa 6 ya. Ya, maka Anda akan langsung diarahkan ke siswa tersebut ya. Oke, terusnya selanjutnya siswa tersebut ingin melakukan pembayaran ya. Contohnya seperti ini, siswa tersebut melakukan pembayaran ya. Ini siswa 1 kelas 1A ya. Anda klik tombol ini ya, bayar iuran ya. Anda klik tombol bayar iuran ini ya, maka Anda akan diarahkan ke halaman pembayaran iuran siswa ya. Anda klik ya. Ini ya contoh halamannya ya. Contoh halaman pembayarannya di sini ada yang telah kita input tadi itunya ya, besar biayanya ya untuk kelas 1 ya. Masing-masing 50.000 untuk bulannya ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai Juni gitu ya. Di sini ada uang pas yang diekstrak ya, ada administrasi, ada yang fotokopi soal ya, atau Anda bisa langsung melakukan satu item aja ya. Untuk uang pas misalnya administrasi gitu gitu ya. Oke, Anda bisa input di sini nanti ya untuk pembayaran ya. Namun sebelumnya saya ingin memberitahu ya bahwa pada tabel siswa ini ya, tabel siswa ini sebelum melakukan pembayaran ya, di sini ada informasi ya, saldo tabungan Anda tahun ini ya, misalnya tahun yang sedang berjalan saat ini ya, jika dia memang mempunyai tabungan, di sini ada informasinya ya, besar tabungannya ada berapa, saldo tabungannya, dan ini adalah biaya iuran kelas 1 ya, kelas 1 tahun ini ya, tahun yang sedang berjalan saat ini ya, besar iurannya adalah segini ya, ini total seluruhnya ya, antara uang SPP tadi
sama uang PAS ya. Totalnya segini semuanya ya. Ini ada informasi potongan biaya, di sini juga ada total informasi total pembayaran yang telah dilakukan oleh siswa ya. Di sini seandainya belum ada pembayaran, maka di sini masih ada informasi yang harus dibayar. Totalnya sama ini ya. Nanti ini berkurang ketika ada pembayaran gitu ya. Oke ya, saat siswa tersebut melakukan pembayaran iuran, maka Anda klik tombol ini, tombol bayar iuran. Ya, Anda akan diarahkan ke halaman pembayaran iuran seperti ini contohnya. Ya, di sini ada contohnya, di sini ada saldo ya, saldo saat ini. Nanti saya kasih tahu ini. Di sini ada modul untuk melakukan pembayaran ya. Anda bisa gunakan salah satu atau kombinasi dari kedua sumber pembayaran ya. Yang pertama sumber pembayarannya adalah tunai dan cash. Yang kedua sumber pembayarannya adalah dari tabungan. Anda bisa melakukan potong tabungan atau hanya dengan tunai cash atau kombinasi keduanya ya, antara bayar tunai juga menggunakan tabungan ya. Oke, kita akan contohnya siswa ini ya, siswa nomor 1 ini dia melakukan pembayaran SPP ya untuk bulan Juli. Anda klik ya. Sini akan berubah warna menjadi warna kuning ketika Anda melakukan pembayaran ya. Namun belum ada nilainya di sini ya. Jadi belum ada nilai pembayaran ya, masih kuning ya. Jadi ya. Oke, misalnya juga dia melakukan pembayaran uang SPP bulan Agustus. Oke ya, berhasil ya. Anda bisa membatalkan ini ya, membatalkan pembayarannya sebelum melakukan proses pembayaran sini ya, sebelum melakukan proses input nilai pembayaran dari siswa, Anda bisa melakukan pembatalan ya. Misalnya contoh seperti ini, Anda batalkan misalnya misalnya ada kesalahan klik input pembayaran ya, Anda bisa lakukan itu ya. Oke ya, misalnya juga dia akan melakukan pembayaran administrasi ya, uang pos hanya sebagian baru ya, hanya administrasi dulu yang baru ya. Contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya seandainya hanya itu ya dia lakukan pembayaran iurannya, kita lanjut ke ini ya, proses pembayarannya. Di sini ada informasinya, harap segera lakukan pembayarannya. Di sini informasi jumlah yang telah dilakukan, transaksi yang telah dilakukan ya. Jumlah ini ya. 50 tambah 50 tambah 50 totalnya jadi 150 ya. Ya, uang SPP Juli 50.000, uang SPP Agustus 50.000 ya. Juli Agustus 50.000 dan uang administrasi uang pas ya 50.000, totalnya jadi 150.000. Oke, di sini seandainya siswa tersebut ya dikategorikan oleh lembaga Anda sebagai siswa tidak mampu dan lembaga Anda ya memberi kebijakan untuk diberikan potongan biaya, Anda input sini ya. Jika tidak ada potongan maka Anda input angka 0 aja ya. Jika ada Anda input sini nilai potongan biayanya berapa gitu ya. Selanjutnya di bawah ini ya, Anda bisa seandainya siswa tersebut ingin melakukan pembayarannya melalui potong tabungan, bisa Anda lakukan itu ya. Anda bisa lakukan input dari sini ya. Jika dia ingin melakukan potong tabungan atau hanya cash, dia bayar cash bisa juga dari sini, atau kombinasi antara cash dan potong tabungan. Contohnya ini ya. Di sini saya akan melakukan cash dan tabungan ya. Jadi kombinasi ya. Misalnya dia membayarnya cashnya 100.000, yang dibawa uangnya 100.000, setelah juga potong tabungannya 50.000 gitu ya. Oke ya, setelah Anda input nilai-nilainya ya, jangan lupa klik simpan pembayaran. Ya. Oke, setelah berhasil ya. Setelah berhasil di sini kita lihat ya, tombol itu berubah menjadi warna hijau ya. Yang lain tidak bisa diklik ya. Karena di sini ada ID pembayaran ya yang telah terpakai oleh ini ya, oleh pembayaran bulan Juli, Agustus dan administrasi uang pas ya. Jadi yang ini tidak bisa diklik lagi ya. Di sini ada setelah dilakukan pembayarannya ya, maka di tombol ini berubah warna menjadi hijau ya. Di sini ada informasi mengenai print kwitansinya ya. Pembayaran berhasil dan lunas dibayar ya. Sama ya, ini juga sama kwitansinya, sama ini juga sama ya. Anda bisa memprint kwitansi dari tombol-tombol ini ya. Contohnya ini, klik ya, print kwitansinya untuk diberikan ke siswa Anda ya, sebagai bukti pembayaran iuran yang telah dilakukan oleh siswa Anda. Lalu Anda berikan kwitansi bukti pembayarannya ya. Di sini ada keterangannya. Keterangannya ini ya, lunas dibayar ya. Karena dia membayarnya lunas semuanya.
Di sini keterangan lunas dibayar. Ya, Anda berikan. Ya, ini juga sama ya. Ini sama kwitansinya dengan yang tadi. Karena 3 item yang dibayar ya, 3 item pada tanggal yang bersamaan. Ini ya. Anda print atau Anda save SPDF lalu Anda print dan berikan ke siswa Anda sebagai bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh siswa Anda ya. Oke ya, selanjutnya kita lakukan, misalnya ada siswa lain yang ingin melakukan pembayaran ya. Oh ya, jangan lupa ya, seandainya Anda ingin melakukan edit atau hapus, ubah atau hapus ya, Anda klik tombol ini ya, maka Anda akan diarahkan ke halaman ubah atau hapus yang transaksi yang telah dilakukan oleh siswa tersebut ya. Di sini bisa Anda bisa hapus ya, hapus atau dan ubah harganya lagi di sini ya. Harganya diubah di sini ya. Oke, kita lanjut ke siswa berikutnya. Seandainya ada siswa selanjutnya ingin melakukan pembayaran ya. Contohnya seperti ini ya, misalnya siswa kedua. Informasinya berubah ya. Saldonya berubah jadi 200 ya, karena tadi terpakai uangnya 50.000 untuk pembayaran iuran ya. Di sini jadi 200, tadinya 2,5 jadi 200 dipotong. Di sini berubah ya. Total yang harus dibayar berubah karena di sini ada pembayaran ya. Ini dikurang ini, sisanya ini ya yang harus dibayar ya. Oke, selanjutnya siswa 7 ya, siswa 7 ingin melakukan pembayaran ya. Anda klik, jangan lupa klik tombol bayar iuran. Ya, di sini contohnya dia bulan Juli ya, bulan Juli. Bulan Agustus ya. Ini dia melakukan pembayaran misalnya cash ya, hanya cash misalnya, hanya cash 100.000 ya. Jangan lupa klik simpan setelah Anda input ininya ya. Klik simpan. Berhasil, maka tombolnya akan berubah menjadi warna hijau ya. Di sini ada print kwitansinya. Jangan lupa Anda print kwitansinya, berikan ke siswa Anda sebagai bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh siswa Anda ya. Ya, seperti ini ya kwitansinya ya. Ada keterangan lunas ya. Selanjutnya ya, seandainya siswa tersebut membayar tidak lunas ya, dia membayar hanya sebagian, namun dia membayarnya beberapa item atau satu item cuma bayar tidak lunas gitu ya. Contohnya siswa 2 ya, siswa 2 kelas 2A dia membayar iuran SPP-nya ya. Ini ya, misalnya bulan Juli hanya satu, namun dia pembayarannya kurang ya, masih kurang pembayarannya ya. Misalnya dia hanya bayar 30.000. Contohnya ini ya, dia bayar 30.000 ya. 30.000. Maka ada kekurangan 30.000 nanti ya. Ya, seandainya siswa tersebut membayarnya kurang ya sebagai cicilan ya, atau disebut pembayaran dengan cara cicilan ya. Maka tombol ini warnanya seperti ini ya. Di sini ada tombol print kwitansi dan ada tombol tagihan ya, kekurangan ya. Nanti seperti ini ya. Ada print kwitansinya, ada tombol ke input kekurangan pembayaran. Seandainya dia membayar kembali ya kekurangannya ya. Jangan lupa cetak kwitansinya ya. Cetak kwitansi untuk diberikan ke siswa Anda ya, sebagai bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh siswa Anda. Namun di sini informasinya beda ya. Di sini hanya informasinya tidak lunas ya, hanya awal pembayaran. Karena dia nyicil ya, karena dia nyicil di sini keterangannya awal pembayaran ya. Ada kekurangan 30.000 ya, minus 30.000 ya. Seandainya dia melakukan pembayaran kembali ya, siswa ini melakukan pembayaran kembali ya untuk melunasi kekurangannya ya. Maka Anda klik di sini ya, tombol tagihan ini ya, input kekurangan pembayaran siswa ya. Anda klik, maka Anda akan diarahkan ke halaman pembayaran kekurangan ya. Sini ada informasinya ya. Ini pembayaran yang lalu yang telah dibayar ya, 60.000. Cuma di sini ada kekurangan ya. Jumlah transaksi nomor bukti sekian ya, nomor bukti yang waktu itu lalu ya. RP 60.000 dan mendapat potongannya 0, yang sudah dibayar 30.000 dan kekurangan atau cicilan yang masih dibayar ada 30.000 ya. Ini ya. 30.000 ya. Lalu dia membayar menggunakan potong tabungan ya misalnya ya. Jangan lupa klik sini. 30.000 ya. Simpan pembayaran. Berhasil. Oke, 0 ya. Karena sudah lunas. Jangan lupa cetak kwitansinya. Ya, di sini kwitansinya jadi 2 ya.
pembayaran pertama dan pembayaran kedua ya. Ya, ada awal pembayaran ya, yang lalu ya. Di sini keterangan awal pembayaran ya, masih kekurangannya yang 30. Lalu pembayaran kedua ya, cicilan kedua informasinya lunas ya. Ini bayar 30 ya, kekurangan 30 dibayar 30 maka lunas ya. Lalu Anda print dan berikan ke siswa Anda ya. Maka tombol yang di sini nanti berubah ya. Ini berubah, kita refresh, dia akan kembali warna hijau ya, karena sudah lunas dibayar dan berubah menjadi warna hijau. Anda bisa klik ini ya untuk print kwitansinya untuk diberikan ke siswa Anda ya. Seperti ini ya, sama ya yang tadi ya. Oke. Oke, di sini ya, ketika ada transaksi ya, di sini akan tampil saldo kas sumber dana ini ya, iuran peserta didik ya. Ini 1.310.000, 1.000.000 dari saldo awal, dan 310 ini adalah pembayaran siswa ya. Pembayaran yang telah dilakukan oleh siswa-siswa Anda. Ini informasinya ada di sini ya. Oke ya, di sini ada informasi di bawah tabel siswa, ada tabel penerimaan dan pengeluaran ya. Di sini ada Anda bisa print laporan atau rekapitulasi iuran peserta didik ya. Print laporan rekap iuran dari siswa-siswa Anda. Ini adalah seluruh tahun nanti ya. Sini akan terekap untuk setiap tahun pelajaran ya. Karena baru 1 tahun pelajaran ya. Ini baru 1 informasinya. Baru tahun 2019-2020 ya. Seperti ini ya. Ini bacaannya ya, rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran sumber dana iuran peserta didik ya. Di sini ada informasinya ya, saldo awal ya, saldo awal 1.000.000 kita masuk waktu itu ya. Real cash masuk jadi 310 yang pembayaran dari siswa, total cashnya jadi 1.310. Saldo akhirnya 1.310 ya. Nah, ini belum pindah, informasinya belum pindah saldo. Rencana terima iuran ini ya, ada rencana terima iuran 6.280 dari rencana ini ya, dari rencana yang kita buat di sini ya. Rencana iuran itu dari ini biaya-biaya yang Anda telah tentukan ya di sini ya. Ini ya masing-masingnya, contohnya nih ya, jumlah biaya 50.000 dan jumlah siswa kelas 1 yang ditagih untuk uang SPP Juli sebanyak 2 siswa. Rencana terima, maka rencana terimanya adalah 100.000 ya. Jadi 50.000 dikali 2, 100.000 untuk bulan Juli ya. Totalnya ini ya. Total rencananya 6.280.000 ya. Ini total rencana untuk tahun pelajaran yang ini ya, dalam berjalan. Sedangkan yang ini adalah rekap keseluruhan tahun ya. Rekap keseluruhan tahun nanti di sini tampilnya. Ini adalah informasi mengenai hari ini ya. Ada pembayaran hari ini ya, ada pengeluaran hari ini gitu ya. Oke ya, sini ya. Ini adalah rekap keseluruhan ya, rekap per tahun pelajaran ya. Nanti tampil di sini untuk seluruh tahun pelajarannya nanti. Ya. 6.280 ya. Oke, maka kas masuk, tunggakan jadi segini ya. Tunggakan jadi 5.970 karena ini dikurang real kas masuk ya. Rencana terima iuran dikurang pembayaran, jadi real tunggakannya segini ya. Oke ya. Anda juga bisa lihat ini ya, di sini ada saldo yang kita awal masukin ya. Ini ada ubah saldo, tombol ubah saldo. Ketika ada kesalahan input saldo awal ya, Anda bisa ubah di sini, atau ada penambahan saldo ya. Penambahan saldo awal Anda bisa ubah di sini ya. Karena ini ya, saldo awal ini di input ya, saldo awal ini ya. Saldo awal di input ya. Saldo awal sebagai penerimaan dari iuran siswa sebelum penggunaan aplikasi, tidak akan mengurangi total tunggakan ya. Karena saat awal terjadi transaksinya tidak tercatat dalam aplikasi ini ya. Jadi saldo awal ini adalah transaksi yang dahulu yang belum pernah terinput dalam aplikasi ini ya, maka dia dijadikan saldo awal ya. Sedangkan tunggakan terjadi ketika rencana penerimaan dibuat ya, rencana ini ya dibuat, lalu siswa bayar, maka ada tunggakan, maka ya itulah dengan tunggakan ya.
pada awal mulai menggunakan aplikasi ini ya. Nah, sedangkan tunggakan terjadi ketika rencana penerimaan dibuat pada awal mulai menggunakan aplikasi ini ya. Ketika ada pembayaran iuran siswa pada saat sebelum menggunakan aplikasi ini ya, yang sebelum menggunakan aplikasi ya, itu datang dari siswa itu membayar, maka input pembayaran tersebut sebagai saldo awal ya. Sini ya, input sebagai saldo awal, maka seandainya ada lagi setelah Anda input nih ya, Anda telah menginput saldo awal sebelumnya 1 juta, ternyata ada lagi siswa membayar tahun lalu ya, yang belum saat menggunakan aplikasi ini, maka Anda input sebagai saldo awal ya. Misalnya dia membayarnya 100.000, maka sini Anda ubah ya, menjadi Anda tambahkan menjadi 1.100.000 gitu ya. Oke ya, Anda juga sudah bisa melihat rincian ya per tahun pelajaran ya. Di sini nanti tabel tampil tahun pelajaran masing-masing tahun pelajaran ya. Ini baru 1 tahun ya, baru tahun 2019 2020. Anda bisa lihat rinciannya di sini. Anda klik, maka Anda akan diarahkan ke halaman melihat rincian ya, rincian dari pembayaran masing-masing siswa ya. Contohnya seperti ini ya. Ini tabelnya ya, di atas sini ada informasi ya, sebagai informasi penerimaan dan pengeluaran. Di sini ada informasi rencana terima dan tunggakan ya. Di sini saldo awal yang Anda input tadi awalnya 1 juta ya. Real terima iuran saat ini 310 ya. Dari sini ya. 310 dari sini ya, membayar siswa ini ya. Real pada saat tahun pelajaran yang berlangsung ya. Ini 150 ditambah 30 tambah 30 ditambah 100 ya, ditambah oke ya. Nah, 30 50 jadi 210 tambah 100 ya, 310 ya. 310 oke ya. Total terima adalah ini ya, total terima saldo awal ditambah ini ya, tambah terima iuran tahun ini, jadi total terima tahun ini adalah segini ya. Nah, ini pengeluaran belum ada, total saldo akhir ini ya, antara total terima dikurang pengeluaran ini ya, jadi saldo akhir ya. Di sini belum ada informasi, belum pindah saldo ya, karena belum berpindah tahun pelajaran ya, jadi belum pindah saldo. Dan ini untuk informasi rencana terima dan tunggakan ya. Total rencana terima tahun ini adalah 6.280 dari sini ya. Rencana terima itu yang ini ya. Rencana terima itu yang di sini. Ya, ini ya, tahun ini ya. 6.280 ya, 6.280 ya. Total rencana terimanya 6.280 ya. Real terima iuran tahun ini 310 ini ya. Real terima iuran tahun ini 310 dari sini ya. Sini ya. Siswa bayar, maka disebut real terima ya. Pembayaran tunggakan belum ada ya, karena ini awal penggunaan aplikasi ya. Jadi belum ada tunggakan yang dibayar saat penggunaan aplikasi ini ya. Potongan iuran tadi belum ada ya, jadi total tunggakan tahun ini masih ada 5.970 ya. Antara ini dikurang ini ya, ini dikurang ini, maka hasilnya ini ya, total tunggakan ini tahun ini ya. Ini belum sesuai rencana, karena rencananya adalah kita terima 6.280, baru terima 310 ya, masih ada tunggakan segini ya. Oke ya. Di sini ada siswa informasi mengenai siswa-siswa yang telah membayar iuran ya. Anda bisa ini ya, edit ya, edit sini ya, atau ubah atau hapus ini ya. Anda klik, maka Anda diarahkan ke halaman ubah atau hapus pembayaran ya. Jika ada kesalahan input atau salah orang, salah siswa ya, salah siswa inputnya, misalnya siswa 1 Anda ikut ke siswa 2 gitu ya. Oke, selanjutnya di sini juga ada print ya, print laporan ya. Setelah Anda lihat rincian, Anda juga bisa melihat print laporan ya. Print laporan per tahun pelajaran yang ini ya. Contoh laporannya seperti ini. Ini adalah bentuk laporan dari tiap tahun ya nanti ya. Di sini di judulnya laporan penerimaan dan pengeluaran sumber dana iuran peserta didik ya, tahun ajaran saat ini ya. Yang Anda klik tadi ya, 2019-2020 ya. Ini adalah nama siswa-siswa yang telah membayar ya. Ini baru jenis kas masuk ya semua ya. Belum ada pengeluaran ya. Oke, di sini ada informasi saldo awal, real terima tahun ini ya. Pembayaran tunggakan tahun lalu, tahun ini belum ada ya, karena ini baru awal aplikasi, awal penggunaan dari aplikasi ya. Ini totalnya segini 1.310 dari ini
ini tambah ini ya. Di sini pengeluaran belum ada, total saldo akhirnya 1.310 ya. Ini adalah informasi mengenai ini ya, jenis-jenis iuran ya. Ada uang SPP, uang pos, uang ujian ya. Oke, di sini ada uh, rencana penerimaan ya. Di sini real penerimaan, di sini adalah tunggakan ya. Real tunggakan yang masih harus ditagih. Bawahnya lagi ada mengenai bukti-bukti transaksi ya. Bukti-bukti transaksi untuk ditempelkan di laporan ya, biasanya gitu ya. Ini bukti-bukti kwitansi ya. Oke, selanjutnya pada samping ini ya, di bagian ini ya, bagian samping di sini ada informasi mengenai hari ini ya. Di sini ada penerimaan ya dari pembayaran siswa, di sini ada pengeluaran hari ini ya. Ini contohnya Anda bisa klik, Anda bisa lihat penerimaan hari ini ya. Siapa aja yang membayar hari ini. Ini ya. Juga pengeluaran ya, pengeluaran hari ini, tapi sini belum ada pengeluaran ya. Anda juga bisa print penerimaan hari ini sebagai bukti laporan penerimaan hari ini ya. Contoh laporannya seperti ini ya. Laporan penerimaan hari ini ya, laporan penerimaan kas sumber dana iuran peserta didik ya tanggal saat ini ya. Ini adalah siswa-siswa yang membayar ya sebagai kas masuk tadi ya. Ini belum ada pengeluaran ya. Karena ini ada penerimaan, karena pengeluaran ya, pengeluaran belum ada, kosong. Ya, pengeluaran masih kosong. Nanti kita buat contoh pengeluarannya ya. Oke, lanjut di bawahnya aja ya. Oke, di bawahnya ini ada total rekap iuran untuk keseluruhan tahun di sini ya. Misalnya ada ini data intervalnya baru 1 tahun ya, baru 2019 2020. Nanti terekap semua di sini ya. Misalnya ada telah menginput beberapa tahun pelajaran, nanti terekap di sini semuanya ya. Di sini ada penerimaan sebelum penggunaan aplikasi ya sebagai saldo awal 1 juta ya. Yang telah kita input ini ya. Juta total real penerimaan iuran saat ini ya 310 dari sini tadi ya. 310 itu adalah dari sini yang terima 310 ya. Oke, selanjutnya di sini. Oke, di sini ada total pengeluaran sumber dana masih kosong ya. Ini saldo akhir ya antara saldo awal dan ditambah ini ya. Tambah penerimaan dikurang pengeluaran ya. Totalnya segini ya. Oke, nanti ini akan berubah terus ya. Karena sini ada rekapan untuk keseluruhan tahun pelajaran ya. Di bawahnya ada rekap tunggakan, di sini ada total rencana penerimaan ya 620. Di sini baru 1 tahun ya. Baru ini aja ya. Tahun ini ya. Nanti sini terekap seluruh rencana ya. Terekap seluruh rencana penerimaan. Di sini adalah total real penerimaan ya. Tuh, nanti terekap sini semua real penerimaannya berapa, total potongan ya, total tunggakan saat ini ya. Antara tunggakan ini adalah rencana terima dikurang penerimaan iuran dan dikurangi lagi ini ya potongan ya. Jadi totalnya segini. Oke. Di bawahnya lagi ada tabel rencana real tunggakan tahun yang sedang berjalan saat ini ya. Anda bisa print rencananya sama ini ya. Tombol ini sama dengan tombol yang ini ya. Dari sini Anda bisa klik rencana yang Anda buat ya. Sebagai rencana penerimaan dari sumber dana iuran. Contohnya seperti ini ya. Untuk laporannya seperti ini. Rencana penerimaan tahun ajaran 2019-2020 sumber dana iuran peserta didik ya. Ini contoh rencananya sama juga dengan yang ini ya. Ini sama. Oke, sama ya. Di bawahnya ini Anda bisa edit biaya ya. Seandainya ada kesalahan input besar biaya, Anda bisa edit di sini ya. Jumlahnya berapa Anda edit lagi ya nanti sini ya. Jumlah siswanya, jumlah biayanya berapa gitu ya. Anda bisa edit di sini ya. Di sini ada rekapan keseluruhannya, Anda bisa lihat di sini ya. Misalnya Anda menampilkan 100 table ya, 100 ini ya. Nah, bisa lihat sini ya. Ini totalnya menjadi seperti ini ya, total rencananya ini ya. Pada tahun yang sedang berjalan saat ini gitu ya.
Oke, seandainya Anda berada di tahun pelajaran yang baru ya, tahun pelajaran baru, tahun pelajaran berikutnya ya, maka nanti sini Anda input kembali sini ya, input kembali menentukan biayanya, Anda bisa menambahkan jenis iurannya atau menghapus ini ya. Oke, contohnya seperti ini ya, saya keluar dulu. Saya akan masuk ke sebagai level admin ya, karena yang menentukan pengontrol aplikasi adalah admin atau operator ya. Admin atau operator adalah pengontrol aplikasi. Admin sekolah atau operator sekolah gitu ya, yang menginput data-data siswa, data-data mengubah data-data tahun pelajaran gitu ya. Oke, karena contohnya kita akan berada di tahun pelajaran berikutnya sebagai tahun pelajaran baru ya. Kita telah melewati tahun pelajaran ini ya. Kita telah lewati tahun pelajaran 2019-2020 dan kita masuk ke tahun pelajaran berikutnya 2020-2021 gitu ya. Saya nonaktifkan ini dan saya aktifkan tahun pelajaran berikutnya. Ini ya. Saya aktifkan. Maka ketika Anda sebagai level TU atau bendahara ya, ketika Anda mengklik tombol halaman bayar iuran ya, ketika Anda berada di tahun pelajaran baru ya, ketika Anda klik tombol bayar iuran ini, maka di sini ya akan tampil seperti ini ya. Ya, ini adalah Anda harus memindahkan saldo ya. Sebelum melanjutkan ke proses pembayaran iuran, maka yang Anda harus lakukan adalah pindahkan saldo akhir ya, iuran peserta didik tahun pelajaran lalu ya, tahun pelajaran 2019-2020 ya, pada tahun pelajaran saat ini 2020-2021 ya. Ini ya saldonya ya, 1.310 ya. Ini saldo tahun lalu yang sudah terrekap ya, sudah terdeteksi oleh aplikasi ya. Anda tinggal klik pindahkan saldo ya. Ini tahun lalu saldonya sekian, Anda tinggal klik pindahkan saldo karena ini terekam langsung oleh aplikasi ya. Aplikasi ini mencari saldo akhir tahun lalunya ya. Pindahkan saldo akhir ke 2020-2021 ya. Klik pindahkan. Oke ya, di sini ya tabel siswanya belum tampil ya. Karena apa? Karena biaya ini belum ditentukan besarnya ya per tahun pelajaran baru ya. Karena bisa jadi uang SPP-nya naik ya dari 50.000 kelas 1 menjadi 70.000 gitu ya. Maka Anda harus menentukan kembali besar biaya masing-masing iuran ya. Anda tentukan contohnya seperti ini ya. Kelas 1 belum disetting ya sama adminnya ya. Kelas 1 belum ada di sini ya siswanya. Karena belum ada siswanya kelas 1, belum disetting sama operator dan admin. Kita kelas 2 ya contohnya. Contohnya kelas 2, saya pilih jumlah siswa kelas 2, bulannya hanya contohnya ya. Ini enggak semua saya input karena takutnya kelamaan. Contoh seperti ini, misalnya tahun lalu 60.000, naik tahun ini jadi 70.000 gitu ya. 70.000. Jangan lupa klik simpan. Setelah itu dia akan tampil di sini ya. Label siswa akan tampil di sini, ada informasi ya. Informasi mengenai tunggakan yang belum terbayar tahun lalu ya. Di sini informasinya. Ini yang atas ini adalah mengenai informasi biaya iuran tahun ini ya. Ini informasi biaya iuran tahun ini, yang di bawahnya itu tunggakan tahun lalu karena belum terbayar seluruhnya ya iurannya ya, maka akan tampil seperti ini ya. Oke, di sini yang lain sebelum saya bikin buat ya, yang kita buat dulu ya. Sebagai contoh aja ya. Ini ya, seandainya Anda ingin melakukan penagihan kepada siswa Anda ya, tunggakan tahun lalu, Anda bisa klik sini ya, bayar tunggakan atau membuat surat tagihan ya. Anda buat misalnya ya surat tagihan ya. Klik surat tagihan, maka Anda diarahkan ke halaman pembuatan surat tagihan untuk diberikan ke siswa Anda. Ya. Di sini nomor surat tidak dibuat otomatis oleh aplikasi ya, karena saya tidak tahu masing-masing lembaga bentuk nomor suratnya ya, takutnya beda-beda gitu ya. Maka Anda input sini ya nomor surat, contohnya seperti ini. Saya cuma kasih contoh misalnya, contohnya ya, hanya contoh saja ya. Oke, 01 bulan 4 misalnya tahun 2020 gitu ya. Contohnya seperti ini, contoh nomor surat ya. Jangan lupa setelah Anda input nomor suratnya sebagai surat keluar ya, maka Anda simpan ya. Klik tombol simpan surat.
Oke, berhasil ya, maka akan tampil tombol print ya, print cetak surat siswa ya. Anda print lalu Anda berikan ke siswa yang Anda ingin tagih tunggakannya ya pada tahun lalu, karena ini adalah dia sebagai iuran yang ditagih ya, sebagai iuran yang ditagih ya. Maka Anda bisa melakukan penagihan dan membuatkan surat tagihan tunggakan ya. Contohnya seperti ini ya, siswa tahun lalu ya. Sini ada informasi mengenai rincian biaya tahun lalu ya, serta pembayarannya yang telah dibayar, jadi dan tunggakan yang harus masih dibayar gitu ya. Sini ada uang SPP tahun lalu ya, uang pas, administrasi dan uang pasnya fotokopi ya. Sini pembayarannya ber 150 ya. Ini total biaya iuran, ini total pembayaran, maka total biaya iuran dikurang pembayaran, maka memang yang masih harus dibayar adalah 530 gitu ya. Anda berikan ya, Anda print, Anda berikan ke siswa Anda. Seandainya siswa tersebut melakukan pembayaran ya, lalu siswa tersebut melakukan pembayaran, maka Anda klik tombol ini ya, bayar tunggakan ya. Sebelum dia membayar iuran tahun ini ya, dia melunasi tunggakannya tahun lalu, Anda klik, jangan lupa ya, bayar tunggakan tahun lalu. Klik bayar tunggakan, maka Anda diarahkan ke halaman pembayaran tunggakan siswa ya. Di sini misalnya, di sini ya, informasinya ya, uang SPP sebanyak 12 bulan 16.000 ya. Administrasi di sini ada uang pas dan uang pas dan uang pas ya, uang pas administrasi dan fotokopi ya. Oke, di sini saya belum tampilkan nih uang pasnya ya. Nama uang pas harus di sini, ada uang pas juga sini. Baru nama rinciannya gitu ya. Ini totalnya. Oke, di sini ada pembayarannya. Pembayarannya di sini ada total biayanya ya, total biaya. Potongannya kosong ya, dikurangi pembayaran, maka tunggakannya 530 gitu ya. Di sini ya. Ini total tunggakannya 530, sampai siswa tersebut membayar ya. Membayar secara cash. Jangan lupa setelah siswa tersebut membayar, klik simpan pembayaran. Setelah itu Anda cetak kwitansi pembayarannya ya, sebagai bukti pembayaran dari siswa tersebut. Lalu Anda berikan ke siswa Anda kwitansi pembayarannya. Maka di sini akan hilang ya, setelah dia melakukan pembayaran ya secara lunas, maka di sini hilang ya. Hilang informasi mengenai tunggakannya hilang. Yang ini belum ya, ini masih ada tunggakan ya, karena dia belum membayar tunggakannya ya. Jadi sudah membayar maka dia hilang ya. Nah, ini adalah informasi mengenai biaya iuran tahun ini ya. Di kelas 2 dia ya. Waktu itu kelas 1, ini kelas 2. Kayak jumlah tabungannya ada 200, total biaya iuran 220 ya. Pembayarannya masih kosong ya, maka yang harus dibayar masih 210 gitu ya. Di bawahnya lagi sini ya sama ya. Di sini jadi datanya menjadi 2 tahun ya. Ada 2020 dan 2019 2020 ya. Ada 2020 2021 ya. Nah, bisa lihat rinciannya di sini, dan laporan gitu ya. Di sini baru 2 ya, karena belum dibuat keseluruhannya ya. Saya belum buat keseluruhannya, baru sebagian ya saya buat. Nah, jangan lupa buat ini ya, tentukan biaya hingga selesai, baru Anda melakukan proses pembayaran iuran dari siswa gitu ya. Ya, ini interval datanya menjadi 2 tahun sekarang ya. 2 tahun di sini berubah ya, total rencananya berubah ya. Jadi 6.700.000 ya. Karena ditambah ini ya. Karena sebelumnya rencananya adalah ya, rencana sebelumnya adalah 16.280 ya. Tahun lalu, saat ini tahun yang baru ya, rencananya adalah dia segini ya, 420 ya, totalnya jadi segini. Itu ya. Oke, selanjutnya ya, saya akan jelaskan mengenai penjualan ya. Ini adalah tombol yang mengarahkan ke bagian penjualan ya, sebagai saldo kas ya, saldo kas yang diterima oleh sekolah ya, dari sumber dana penjualan. Biasanya
sekolah tersebut juga menjual produk-produk sekolahnya ya, seperti buku-buku pelajaran gitu ya, seragam-seragam sekolah dan lain-lainnya ya, yang dijual ke siswa-siswa Anda ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Lalu kita akan lanjut ke penjualan. Oke.